Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali berjumpa lagi dengan saya di Broyun Education Channel. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang tes silogisme atau penarikan kesimpulan. Tes silogisme ini adalah salah satu dari tes psikotes atau jenis tes psikotes yang ada di tes psikotes kerja dan tes psikotes yang lainnya. Nah, untuk penarikan kesimpulan ini biasanya teman-teman banyak yang bingung atau jawabannya itu biasanya sama semua, hampir sama semua. Tapi di sini kita sama-sama belajar dan membahas bagaimana sih cara mengerjakan dari tes silogisme ataupun penarikan kesimpulan ini. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Baik, di nomor 1 kita lihat bersama. Di nomor 1 ada semua yang mudik lebaran harus memiliki SIKM. Nah, SIKM di sini adalah surat izin keluar masuk pas COVID atau corona itu lagi banyak-banyaknya. Kemudian pernyataan kedua ada Yuda tidak memiliki SIKM. Nah, kesimpulan yang tepat dari dua pernyataan di atas adalah A. Yuda mau mudik lebaran tapi tidak memiliki SIKM. B. Yuda tidak memiliki SIKM dan tidak mudik lebaran. C. Yuda tidak lebaran dan tidak mudik SIKM. D. Yuda tidak mudik lebaran. E. Yuda mudik tapi tidak memiliki SIKM. Nah, dalam penarikan kesimpulan atau silogisme ini kita harus tahu memang semua jawaban kelihatannya benar semua, tapi kita mencari kesimpulan yang tepat berdasarkan dua pernyataan yang disediakan. Oke, kita bahas semua yang mudik lebaran harus memiliki SIKM. Itu syarat pertama atau pernyataan pertamanya. Kemudian pernyataan kedua atau alasannya, biasanya sebagai alasan Yuda itu tidak memiliki SIKM, maka kesimpulan yang tepat adalah jadi ketika semua orang yang mudik lebaran itu harus memiliki SIKM, maka Yuda tidak memiliki SIKM. Kesimpulannya adalah nomor 1 adalah D. Yuda tidak mudik lebaran. Kita bisa bahas bersama di sini bahwa ketika pernyataan pertama syarat utamanya adalah semua yang mudik harus memiliki SIKM, dan Yuda itu di pernyataan kedua tidak memiliki SIKM. Artinya kesimpulan yang tepat dari dua pernyataan di atas adalah Yuda tidak mudik lebaran atau Yuda tidak boleh mudik lebaran, begitu. Oke, langsung nomor 2. Ini masih seputar kondisi COVID atau corona ya di latihan soal ini. Kemudian yang kedua yaitu jika setiap warga mematuhi prokes atau protokol kesehatan, maka wabah akan segera teratasi, wabah corona atau COVID. Kemudian pernyataan kedua adalah jika penyebaran wabah dapat dihentikan, maka situasi akan normal kembali normal. Nah, di sini ada dua pernyataan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Jika wabah dapat segera diatasi, maka situasi akan kembali normal. B. Situasi akan kembali normal bila wabah dapat segera teratasi. Situasi belum normal karena ada warga yang tidak mematuhi prokes. D. Jika semua warga menerapkan prokes, maka situasi akan kembali normal. E. Tidak ada warga yang mematuhi prokes, maka situasi belum normal. Dari beberapa jawaban, 5 pilihan jawaban di sini adalah kita bisa saja terkecoh ataupun kita bisa saja salah memilih jawaban yang tepat. Karena apa? Karena semuanya hampir benar. Hampir semuanya itu pilihannya seperti benar gitu. Namun kita harus memilih kesimpulan yang tepat ataupun benar. Yaitu kita lihat dari pernyataan yang pertama. Jika setiap warga mematuhi prokes, maka wabah akan segera teratasi. Jika wabah dapat dihentikan, penyebaran wabah dapat dihentikan atau artinya di sini adalah teratasi, maka situasi akan kembali normal. Kesimpulan yang tepat adalah yaitu D. Kita tandai dulu, D adalah kesimpulan yang tepat. Kenapa?
Pilihan D disebutkan bahwa jika semua warga menerapkan prokes maka situasi akan kembali normal. Kita lihat pernyataan pertama. Pernyataan pertama di sini, jika setiap warga atau semua warga mematuhi prokes maka wabah akan teratasi. Wabah akan teratasi, kita garis bawah. Kemudian jika penyebaran wabah dapat dihentikan ataupun teratasi maka situasi akan kembali normal. Nah, ini juga sama. Kalau kita perhatikan, wabah akan segera teratasi, penyebaran wabah dapat dihentikan, artinya sama. Maka pilihan ataupun kesimpulan yang tepat dari jawaban nomor 2 adalah penggabungan dari pernyataan pertama di awal kalimat dan pernyataan kedua di akhir kalimat, yaitu di pilihan D. Jika warga mematuhi prokes maka situasi akan kembali normal. Jika semua warga menerapkan prokes maka situasi akan normal kembali atau kembali normal. Oke, begitu ya teman-teman. Next, di nomor 3 kita bisa lihat bersama pernyataan pertama ada semua siswa SMP harus mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler. Pernyataan kedua sebagai alasannya adalah Anton tidak mengikuti satupun kegiatan ekstrakurikuler. Kesimpulan yang tepat dari dua pernyataan ini, nomor 3 adalah A. Ada siswa SMP yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Apakah B. Jika Anton tidak mengikuti satupun kegiatan ekstrakurikuler maka Ben bukan siswa SMP. Ini tidak ada hubungannya ya, Anton dan Ben, jadi pasti salah. Kemudian C. Anton bukan siswa SMP. D. Anton adalah siswa SMP. Anton siswa SMP yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam kasus atau dalam soal nomor 3 ini, yang namanya silogisme itu, kesimpulan dari silogisme yang tepat adalah yang tidak berbelit-belit atau diulang-ulang dari dua pernyataan yang menjadi soal gitu. Nah, di sini kita pahami bersama. Nomor 3, syarat utamanya adalah semua siswa SMP itu harus mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler. Sementara Anton itu, pernyataan kedua, tidak mengikuti satupun kegiatan ekstrakurikuler. Artinya kesimpulan yang tepat adalah kita bisa lihat di jawaban C, bahwa kita tandai dulu C, Anton itu bukan siswa SMP. Kenapa? Karena di sini syarat utamanya adalah semua siswa SMP harus mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler, sementara Anton tidak mengikuti satupun kegiatan ekstrakurikuler. Maka Anton adalah bukan siswa SMP. Nah, untuk jawaban yang tepat adalah nomor 3, berarti C, Anton bukan siswa SMP. Next, nomor 4 kita bisa baca atau bisa bahas bersama. Pernyataan pertama, jika semua lagu direkam dalam CD maka kaset tidak digunakan. Kaset adalah tape kaset gitu. Kemudian pernyataan kedua adalah saat ini semua lagu direkam dalam CD. Kesimpulannya adalah A. Kaset tidak dapat digunakan. B. Kaset tidak digunakan atau semua lagu direkam dalam CD. C. Kaset tidak digunakan dan semua lagu direkam dalam CD. D. Kaset digunakan atau semua lagu tidak direkam dalam CD. Jika kaset digunakan maka semua lagu tidak direkam dalam CD. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 kita tandai dulu adalah pilihan A. Kenapa pilihan A? Mari kita bahas bersama. Pernyataan pertama yaitu jika semua lagu direkam dengan CD maka kaset sudah tidak digunakan. Nah, pernyataan kedua itu menunjukkan alasan kenapa semua lagu direkam dalam CD. Artinya kesimpulan yang tepat, karena kaset sudah tidak dapat digunakan ataupun kaset sudah tidak digunakan untuk saat ini. Jadi kesimpulan yang tepat adalah A untuk nomor 4. Next, nomor 5 ada sebuah pernyataan pertama yaitu semua pengunjung bazar amal menyumbang uang. Kemudian pernyataan keduanya adalah sebagian pengunjung bazar amal adalah pemilik perusahaan. Maka kesimpulan yang tepat adalah pilihan A, ada pemilik
perusahaan yang tidak menyumbang uang. B. Sebagian pemilik perusahaan menyumbang uang. C. Beberapa pengunjung bazar amal bukan pemilik perusahaan. D. Jika pemilik perusahaan maka menyumbang uang. Dan E. Sebagian yang menyumbang uang adalah pemilik perusahaan. Nah, dari nomor 5 kita tandai dulu jawaban yang tepat, yaitu adalah B. B. Kenapa B? Kita bahas bersama atau kita lihat bersama di pernyataan pertama. Semua pengunjung bazar amal menyumbang uang. Pernyataan kedua adalah sebagian pengunjung bazar amal adalah pemilik perusahaan. Jadi kesimpulannya atau petunjuknya adalah sebagian besar pengunjung bazar amal pemilik perusahaan itu adalah menyumbang uang. Maka dari pilihan B adalah berbunyi sebagian pemilik perusahaan itu adalah menyumbang uang. Maka pilihan yang tepat berdasarkan dua pernyataan di atas atau di nomor 5, kesimpulan yang tepat adalah pilihan B. Next, nomor 6 bisa kita lihat bersama. Jika para guru berdemonstrasi maka kepala sekolah mengundurkan diri. Nah, ini case sebab akibat. Nah, pernyataan kedua alasannya adalah atau hasilnya adalah kepala sekolah tidak mengundurkan diri. Artinya apa? Kesimpulan yang tepat kita baca dulu pilihan-pilihan yang ada. Pilihan A adalah guru-guru berdemonstrasi. B. Guru-guru tidak berdemonstrasi. C. Kepala sekolah mengundurkan diri atau guru-guru berdemonstrasi. D. Kepala sekolah mengundurkan diri dan guru-guru berdemonstrasi. Atau E. Guru-guru tidak berdemonstrasi dan kepala sekolah tidak mengundurkan diri. Maka jawaban yang tepat berdasarkan pernyataan atau dua pernyataan di nomor 6 kita bisa lihat bersama. Alasan ataupun pernyataan utama, syarat utamanya adalah jika para guru berdemonstrasi maka kepala sekolah mengundurkan diri. Pernyataan kedua hasilnya kepala sekolah ternyata tidak mengundurkan diri. Maka kesimpulan yang tepat dari pernyataan 1 dan 2 ini adalah kepala sekolah tidak jadi mengundurkan diri. Berarti karena apa? Karena guru tidak berdemonstrasi. Artinya nomor 6 itu jawabannya adalah B. Guru-guru tidak berdemonstrasi. Akhirnya kepala sekolah tidak jadi mengundurkan diri. Oke. Nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah B. Next, nomor 7 kita bisa baca bersama di sini. Nomor 7 pernyataan pertama. Ini ada 3 pernyataan ya. Kalau untuk nomor 7 dan nomor 8 kita lihat di sini ada 3 pernyataan. Oke, mari kita bahas bersama satu persatu. Jika ada asap hitam membumbung maka terjadi kecelakaan di lab pabrik. Pernyataan pertama. Kemudian jika terjadi kebakaran maka petugas pemadam harus dihubungi. Pernyataan ketiga, asap hitam membumbung atau terjadi kebakaran. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A. terjadi kecelakaan di lab pabrik atau petugas pemadam tidak dihubungi. Kemudian B. Jika terjadi kecelakaan di lab maka petugas pemadam harus dihubungi. Kemudian C. Jika petugas pemadam harus dihubungi maka terjadi kecelakaan di lab. Kemudian D. Petugas pemadam tidak harus dihubungi dan asap membumbung. E. Pilihan E. Terjadi kecelakaan di lab pabrik atau petugas pemadam harus dihubungi. Nah, dari 3 pernyataan yang ada di sini, kesimpulan yang tepat dari nomor 7 adalah E. Nah, kenapa E bisa kita bahas di sini bahwa di pernyataan ketiga asap hitam membumbung atau terjadi kebakaran. Ini hasil dari 2 pernyataan di nomor 7. Pernyataan ketiganya adalah asap hitam membumbung atau terjadi kebakaran. Kita bisa lihat di pilihan E bahwa ketika asap hitam membumbung, artinya apa? Artinya ada kecelakaan di lab pabrik. Seperti di pernyataan pertama, asap hitam membumbung, terjadi kecelakaan di pabrik. Kemudian kesimpulan dari pernyataan keduanya itu ditandai dengan atau dipisah dengan atau. Di sini bisa kita lihat
di pilihan E, petugas pemadam harus dihubungi. Ketika terjadi kebakaran, maka petugas pemadam harus dihubungi. Ini sama seperti pernyataan kedua, terjadi kebakaran, kemudian petugas pemadam kebakaran harus dihubungi. Maka pilihan jawaban yang tepat di kesimpulan yang tepat di nomor 7 adalah E. Oke, next nomor 8. Nomor 8 itu ada pernyataan yang pertama berbunyi, jika Kia libur kerja maka Kia pergi ke kota, keluar kota. Pernyataan kedua, jika cuaca cerah maka penerbangan lancar. Pernyataan ketiga atau hasilnya, Kia tidak jadi atau tidak pergi keluar kota atau penerbangan ternyata tidak lancar. Kesimpulan yang tepat dari 3 pernyataan di nomor 8 mungkin ini sama seperti nomor 7, bisa kita amati. Pilihan yang pertama adalah jika Kia libur kerja maka cuaca tidak cerah. Pilihan B, jika cuaca tidak cerah maka Kia pergi keluar kota. Pilihan C, Kia tidak libur kerja atau cuaca tidak cerah. Kemudian pilihan D, Kia libur kerja atau penerbangan lancar. Kemudian pilihan E, Kia tidak libur kerja atau cuaca cerah. Nah, dari 3 pernyataan di nomor 8 itu, kesimpulan yang tepat adalah pilihan C. Pilihan C itu berbunyi, Kia tidak libur kerja atau cuaca tidak cerah. Seperti pada kesimpulan atau hasil dari pernyataan ketiga, Kia tidak pergi keluar kota karena apa? Karena Kia tidak libur kerja. Pernyataan pertama kita lihat bersama, jika Kia libur kerja maka Kia pergi keluar kota. Nah, di sini Kia tidak pergi keluar kota karena apa? Karena dia tidak libur kerja. Kalau libur kerja dia keluar kota, kalau tidak pergi keluar kota maka dia tidak libur kerja. Kemudian atau penerbangan tidak lancar. Penerbangan tidak lancar karena apa? Karena cuaca tidak cerah. Seperti di pernyataan kedua kita lihat, jika cuaca cerah maka penerbangan lancar. Penerbangannya ternyata tidak lancar. Penerbangan tidak lancar, maka artinya apa? Cuacanya itu tidak cerah seperti pada di pilihan C ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kita harus bisa memahami secara atau bisa memahami dari pernyataan 1, 2, dan 3 untuk menarik kesimpulan yang tepat. Next, di nomor 9, seperti pada nomor 7 dan nomor 8 tadi, ada 3 pernyataan. Yang pertama, pernyataan pertama di nomor 9 yaitu, jika demam semakin tinggi maka penglihatan semakin buram. Pernyataan kedua berbunyi, jika telapak kaki dikompres air dingin maka suhu tubuh menurun. Pernyataan ketiga sebagai hasil dari 2 pernyataan di atas adalah, demam semakin tinggi atau suhu tubuh tidak menurun. Kita bisa pilih bersama atau baca bersama. Pilihan pertama dari kesimpulan yang tepat adalah pilihan pertamanya, yaitu A, telapak kaki dikompres air dingin atau penglihatan semakin buram. B, suhu tubuh menurun atau demam tidak semakin tinggi. C, jika penglihatan semakin buram maka telapak kaki dikompres air. Kemudian D, penglihatan semakin buram atau telapak kaki tidak dikompres air dingin. Dan E, penglihatan tidak semakin buram atau telapak kaki dikompres air dingin. Untuk nomor 9 bisa kita lihat bersama bahwa pilihannya adalah membingungkan. Pilihan dari pilihan A, B, C, D, E ini membingungkan untuk teman-teman yang belum paham ataupun baru mengerjakan atau baru mengetahui soal tes silogisme ini. Nah, bisa kita lihat bersama dari 3 pernyataan itu, dari 2 pernyataan di atas, pernyataan 1 dan 2 menghasilkan pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga itu biasanya dari hasil dari pernyataan 1 dan 2, yaitu demam semakin tinggi atau suhu tubuh tidak menurun. Demam semakin tinggi karena apa? Dan suhu tubuh tidak menurun itu karena apa? Bisa kita cari di pilihan A, B, C, D, E ini. Dan pilihan yang tepat untuk nomor 9 adalah di pilihan D. Bisa kita lihat bersama di pilihan D bahwa demam semakin tinggi
maka menghasilkan penglihatan semakin buram. Seperti pada pernyataan 1 bisa kita bahas bersama atau kita lihat bersama bahwa demam semakin tinggi, demam semakin tinggi. Oke, sama ya. Kemudian penglihatan semakin buram. Di pilihan D ada penglihatan semakin buram. Oke, benar. Kemudian atau suhu tubuh tidak menurun. Kalau di sini pernyataan kedua suhu tubuh menurun. Ada pernyataan yang sama, tidak menurun. Berarti di pilihan D telapak kaki tidak dikompres dengan air dingin. Kalau di pernyataan kedua itu ada jika telapak kaki dikompres dengan air dingin maka suhu tubuh menurun. Nah, di sini di pilihan D telapak kaki tidak dikompres dengan air dingin maka suhu tubuh tidak menurun. Begitu ya teman-teman. Ini jawaban yang tepat dari soal nomor 9 dari 3 pernyataan yang ada. Simpulan yang tepat adalah pilihan D. Baik, mungkin soal-soal atau jenis-jenis soal 9 soal yang saya bahas di sini semoga bisa memberi pemahaman ataupun pemikiran untuk teman-teman yang akan menghadapi atau mengerjakan tes psikotes tentang tes silogisme ini. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan dengan lancar dan lolos tes. Amin. Untuk selanjutnya, apabila nanti ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan lebih lanjut, bisa teman-teman tanyakan atau diskusikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.